lil hajah, dibolehkan karena ada hajat. Berarti apa? Menembok kuburan itu dibolehkan karena hajat dan ada kebutuhan syariat, yaitu untuk membedakan mana area kuburan, mana yang bukan area kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Para ikhwah dan rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan bicara tentang ilmu-ilmu yang mesti kita pelajari. Jadi keilmuan yang terkait dalam mewujudkan pemahaman keislaman. Tapi tadi ada yang mau bertanya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada materi-materi keilmuan. Silakan, Anda pertanyaan tadi. Tadi masalah menembok kuburan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, hukum menembok kuburan kalau tidak ada kebutuhan, maka berlakulah hadis pendapat ulama yang melarang. Tapi ada hukum menembok kuburan malah diwajibkan. Jadi pertama sekali menembok kuburan itu misalkan untuk mencegah kuburan ini diganggu oleh binatang, untuk menjaga kuburan. Soalnya apa? Kalau seandainya jejak kuburan itu nanti hilang, orang tidak tahu dia akan membangun masjid di situ karena tidak ada yang membedakan kuburan dengan bukan kuburan. Maka pada saat itu justru menjaga kondisi kuburan itu harus memang dibuat. Jadi ini yang pertama, artinya apa? Menyelamatkan menjaga kondisi kuburan supaya bisa dibedakan mana yang kuburan, mana yang bukan kuburan. Karena umat Islam membutuhkan beda antara wilayah kuburan dan tidak kuburan. Karena di situ ada syariat yang menyangkut pelarangan sholat di atas kuburan. Sholat di atas kuburan, dan kalau karena kita dilarang sholat di atas kuburan, maka kalau kuburan itu terletak di tempat yang sepi, yang mungkin nanti tidak ada perawatan, maka di situ harus terjaga perawatan kuburan, adanya kuburan, karena nanti dianggap di situ tidak ada kuburan. Jangan sampai ada yang sholat menghadap kuburan. Maka menjaga kelestarian kuburan itu, memastikan tanda-tanda di situ ada kuburan, hukumnya malah jadi wajib. Malah jadi wajib. Yang kedua, persoalan kuburan ini bahkan wajib, di mana kalau seandainya kita akan melakukan sholat, ada masjid segala macam, kalau Ibnu Qudamah, kalau ada kuburan di depan masjid, maka disyaratkan di situ dua tembok, dinding masjid, tembok masjid, dan tembok kuburan. Oleh ulama yang lain satu tembok saja. Makanya kalau sudah dia ada sudah ada tembok, sudah sah solat yang menghadap ke sana tidak dianggap lagi menghadap kuburan, karena sudah ada sutrah yang dia itu dinding yang membatasi musa orang yang solat dengan kuburan. Nah, ini jumhur ulama. Tapi kalau Ibnu Qudamah dia mensyaratkan dua dinding. Jadi tidak bisa semerta-merta dilarang. Ada pernyataan tidak boleh menembok kuburan. Nah, jadi kenapa? Karena ada tuntutan syariat di situ, ada konsekuensi syariat, justru malah wajib. Artinya apa? Ibnu Qudamah mewajibkan ada dua dinding yang membatasi antara orang yang sholat dengan kuburan. Dan pendapat kalau jumhur cukup satu dinding. Artinya apa? Cukup dengan dinding bangunan musola atau masjid tempat sholat, tidak perlu dinding kuburan. Nah, jadi itu bisa saja nanti dikatakan area kuburan, ya boleh saja. Tapi kalau kuburannya satu buah kuburan, maka itu tentu dinding kuburan. Jadi tidak yang syariat itu tetap memperhatikan fikih waqi'.
Ketika yang fikih itu apa? Ketika hukum dibawa kepada suatu kondisi, maka di situ perlu fikih. Fikih itu memahami dalil dan tuntutan pelaksanaan dalil. Kalau pelaksanaan mungkin untuk dalil kuburan boleh, tapi untuk persoalan yang terkait dengan sholat, maka ada konsekuensi kepada kuburan. Jadi tidak bisa kita memutlakkan haram menembok kuburan. Yang dimaksud itu kalau tidak ada konsekuensinya, tidak ada masalah. Tetapi itu dia kita waspadai nanti. Kalau seandainya kuburan itu hanya ditaruh satu batu di atasnya, dan itu tidak dipahami oleh masyarakat itu adalah area kuburan, maka suatu saat batu itu tidak bisa dibedakan dengan batu yang lain, maka muncul orang yang datang kemudian akan sholat di situ atau makan di situ, atau terjadi pelanggaran-pelanggaran adab-adab kuburan yang memisahkan antara area kuburan dengan area bebas kuburan. Jadi ini penting, artinya dibutuhkan hal yang membatasi antara area bebas dengan area kuburan. Apalagi kalau kuburan satu, dan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Nah, masalah apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam areanya yang dibatasi. Rasulullah areanya yang dibatasi. Kemudian ada hajat insan, hajat manusia. Di tanah-tanah Arab itu setiap kuburan itu tidak mudah. Kuburan langsung kita buat. Meninggal sekarang kita gali kuburan, itu tidak semudah itu. Di situ kok tanahnya keras, berbatu. Kalau kita namanya apa ya? Pasir-pasir berbatu. Maka di situ mereka bikin ruang-ruang kuburan, kamar-kamar di dalam tanah, yang di situ nanti disusun mayat, terus ditimbun saja dengan pasir. Jadi setiap keluarga punya area sendiri, sekitar 5 meter kali 3 meter, 5 meter kali 5 meter. Itu keluarga Siano, itu keluarga Siano. Itu perlu juga supaya jangan terjadi pegaduhan. Jadi ada area yang ditentukan oleh keluarganya masing-masing. Nah, ini artinya apa? Artinya itu dibolehkan lil hajah, dibolehkan karena ada hajat. Berarti apa? Menembok kuburan itu dibolehkan karena hajat dan ada kebutuhan syariat, yaitu untuk membedakan mana area kuburan, mana yang bukan area kuburan, supaya tidak ada nanti kesalahan pelanggaran-pelanggaran dalam adab kuburan.